Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman Sumantri dengan NIM 1197060048 dari Agroteknologi 3B pada praktikum dasar perlindungan tanaman yang diampu oleh Bapak Efrin Firmansyah SPMSI. Kebetulan pada bab atau tugas praktikum mengenai pengendalian hama atau pengendalian organisme pengganggu tanaman secara biologis atau secara hayati. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya ambil. Jurnalnya berjudul Teknologi Pengendali Hayati dari Entomopatogen, ya, Metarhizium anisopliae dan Bavaria bassiana terhadap hama kumbang kelapa sawit atau dengan nama latin Oryctes rhinoceros. Tentu sudah jelas, hama dan musuh alami pada jurnal ini adalah hamanya merupakan kumbang kelapa sawit atau Oryctes rhinoceros dengan musuh alami Metarhizium anisopliae dan Bavaria bassiana dan hinggapnya pada tanaman kelapa sawit. Dalam slide ini dapat terlihat bahwa adanya kumbang kelapa sawit berbentuk larva yang diuji pada jurnal ini atau yang diuji pada penelitian ini. Dan di sebelahnya ada gambar secara mikroskopis dari Metarhizium anisopliae dan di sebelahnya lagi ada gambar secara mikroskopis dari jamur Bavaria bassiana. Nah, hasil pengaplikasian. Dari hasil pengaplikasian atau dari hasil penelitian ini dalam jurnal dideskripsikan bahwa gejala-gejala infeksi dari musuh-musuh alami tersebut, ya, seperti yang kita ketahui ini adalah gejala infeksi dari Metarhizium anisopliae. Nah, gejala infeksinya ini diawali dengan perubahan warna kutikula selama proses mumifikasi pada serangga uji sebagai salah satu gejala kematian. Nah, larva ini dalam keadaan normal mempunyai kutikula tubuh berwarna putih dengan bagian kepala berwarna coklat kehitaman. Awal laju infeksi terhadap serangga atau terhadap kumbang kelapa sawit diawali dengan kutikula serangga tersebut berwarna pucat. Nah, pucatnya itu berwarna pucat merata pada seluruh tubuh dan larva uji kemudian akan mati dengan bagian posterior mengecil dan tubuh larva menjadi kaku. Setelah tubuh larva menjadi kaku, kemudian akan muncul hifa berwarna putih pada hari kedua setelah mati, terutama pada bagian anterior dan posterior. Pada hari ketiga setelah mati, cendawan akan bersporulasi berwarna hijau. Nah, tubuh kadaver atau tubuh mayat yang diawetkan dari kumbang kelapa sawit ini tertutup cendawan berwarna hijau pada hari kelima sampai hari ke-10 setelah mati. Dan inilah merupakan gambaran-gambaran dari tahapan larva kumbang kelapa sawit yang terinfeksi oleh Metarhizium anisopliae. Seperti yang dideskripsikan pada slide sebelumnya, bahwa hal yang paling mencolok adalah pada gambar yang ketiga dan gambar yang keempat, di mana ini merupakan ciri khas dari infeksi Metarhizium anisopliae. Nah, terutama pada gambar ketiga dan gambar keempat, ini jamur dari Metarhizium anisopliae ini akan bersporulasi, ya, berwarna hijau dan kemudian cendawan tersebut dan kemudian akan menjadi cendawan dan kadaver ini atau mayat dari larva kumbang kelapa sawit ini pada akhirnya pada hari kelima sampai hari ke-10 ini akan tertutup cendawan berwarna hijau yang menandakan bahwa kumbang kelapa sawit ini terinfeksi oleh Metarhizium anisopliae atau berhasil istilahnya memanfaatkan Metarhizium anisopliae sebagai musuh alami untuk mengendalikan hama dari kumbang kelapa sawit pada fase larva. Ini yang fase ketiga, ya, yang mulai bersporulasi menjadi berwarna hijau. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan infeksi dari Bavaria bassiana pada kumbang kelapa sawit dalam jurnal tersebut. Nah, dalam jurnal tersebut ternyata dibahas bahwa setelah larva uji mati, maka tubuh akan mengeluarkan cairan. Nah, sehingga ciri-cirinya itu bahwa
tubuhnya itu mengeluarkan cairan itu, jadi kumbang kelapa sawitnya itu tampak basah dan ketika dihirup aromanya maka akan berbau seperti etanol atau berbau seperti alkohol. Terbayang ya bahwa ini cukup menyengat aroma dari larva uji yang mati mengeluarkan cairan ini. Nah, sesaat setelah larva uji mati, tubuh masih lemas dan belum kaku. Warna kutikula pucat agak kecoklatan dan bagian posterior berlekuk serta mengecil. Selanjutnya, tubuh kadaver atau tubuh mayat dari larva uji ini atau tubuh mayat dari kumbang kelapa sawit ini akan tampak kusam, kering, dan kaku, serta mulai tumbuh hifa terutama pada bagian toraks dan bagian abdomen. Nah, lalu miselium berwarna putih akan tumbuh menyeliputi tubuh kadaver setelah hari ke-7 hingga hari ke-12. Nah, inilah merupakan gambaran dari larva kumbang kelapa sawit atau Oryctes rhinoceros yang terinfeksi oleh entomopatogen jamur Beauveria bassiana. Seperti yang kita lihat, ini mungkin pada masa mengeluarkan cairan dan berbau ya, seperti etanol. Itu. Dan ini merupakan yang kedua, gambar kedua dan gambar ketiga ini merupakan tahap di mana mulai mengurus, mengecil, dan ini mulai kaku. Kalau ini belum kaku ya, ini mulai kurus, kecil, kering, kaku ya. Dan serta pada bagian toraks dan pada bagian abdomen itu menekuk. Nah, ini ciri khasnya. Gambar ketiga dideskripsikan oleh gambar ketiga. Dan pada hari ke-7 dan hari ke-12 akan tumbuh miselium berwarna putih. Ya, sebagai ciri bahwa kumbang kelapa sawit ini mati yang disebabkan oleh entomopatogen Beauveria bassiana atau dengan kata lain, aplikasi Beauveria bassiana sebagai musuh alami dari kumbang kelapa sawit pada fase larva ini dinyatakan berhasil. Karena apa? Karena kumbang kelapa sawit ini mati dengan meninggalkan ciri adanya miselium berwarna putih. Kalau yang tadi itu dalam jamur sebelumnya itu kita bisa kembali lagi. Nah, yang terinfeksi Metarhizium anisopliae ini berwarna hijau. Kalau yang Beauveria bassiana ini akan berwarna putih. Tentu cirinya sangat khas sekali ya, sehingga kita mampu untuk membedakan dengan kasat mata sekalipun. Nah, bagaimana cara kerja dari Metarhizium anisopliae dan Beauveria bassiana ini? Nah, ternyata kedua dari entomopatogen ini sangat mirip atau dapat dikatakan mirip. Nah, Metarhizium anisopliae ini menginfeksi inangnya, dalam kata lain menginfeksi larva dari kumbang kelapa sawit dengan cara mengeluarkan spora yang kemudian masuk ke dalam pori-pori epidermis serangga atau kutikula serangga. Nah, dalam jurnal itu masuknya itu ke dalam kutikula serangga. Kemudian jamur Metarhizium anisopliae ini akan berkembang biak di dalam tubuh serangga dengan mengembangkan hifanya sehingga tumbuh banyak miselium. Lalu Beauveria bassiana sendiri bekerja dengan cara masuk ke tubuh serangga inang melalui kulit, saluran pencernaan, spirakel, dan lubang lainnya. Selain itu, inokulum jamur yang menempel pada bagian tubuh serangga inang dapat berkecambah dan berkembang membentuk tabungan cambah, kemudian masuk menembus kutikula tubuh serangga. Jadi persamaan dari kedua infeksi jamur ini adalah jamur Metarhizium anisopliae dan Beauveria bassiana akan meninggalkan satu miselium seperti ini ya, satu ciri tumbuhnya miselium di dalam serangga inang. Namun ciri khas dari Beauveria bassiana ini adalah masuk ke tubuh serangga ini melalui pencernaan, sehingga bisa kita lihat bahwa ciri-ciri dari infeksi Beauveria bassiana terhadap serangga inangnya adalah kita lihat di sini ada bagian abdomen. Nah, selanjutnya tubuh kadaver tampak kusam serta mulai tumbuh hifa terutama pada bagian toraks dan pada bagian abdomen, pada bagian perutnya. Jelas bahwa Beauveria bassiana ini akan masuk ya melalui saluran pencernaan sehingga mengakibatkan ini abdomennya menjadi ciri utama yang menekuk gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini, pada kesempatan presentasi hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.